Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Sebelumnya Ibu ingin berterima kasih untuk kalian semua karena sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk kita berkumpul bersama pada kegiatan hari ini. Oke, sebelum memulai kegiatan AKBG kita awali dengan doa dulu. Apakah ada yang ingin memimpin doa? Jawab, boleh. Pak Iman. Saya Bu. Oke, boleh silakan. Oke, sebelum kita mulai Oke. kegiatan ini, mari kita berdoa. Yang muslim membaca Fatihah, yang non muslim menyesuaikan. Doa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih ya Mas sudah mau memimpin doa. Oke, teman-teman, kita hari ini akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama. Lalu, sebelumnya ada yang nanya nih. Nah, di antara kalian apakah sudah ada yang tahu atau mungkin pernah mengikuti bimbingan sudah mengikuti psikodrama ini? Udah belum? Pernah belum mengikuti psikodrama? Oh, belum. Belum ya. Oke. Jadi teman-teman, psikodrama ini adalah teknik main peran untuk apa? Pokoknya untuk kita mengeksplorasi masalah pribadi melalui adegan drama. Oke. Nah, tujuannya itu apa? Ada yang tahu tujuannya? Tujuannya adalah untuk kita bisa melihat masalah situasi dari sudut pandang lain. Jadi kita bisa melihat nih permasalahan situasi utama itu senilai dari sudut pandang situasi utama itu. Dan tujuan dari psikodrama ini juga kita bisa menambah wawasan diri kita agar menjadi pribadi yang lebih positif lagi untuk kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nah, sebelum memulai kegiatan, Ibu berharap kita sama-sama komitmen nih untuk saling menjaga rahasia. Apabila nanti ada teman yang bercerita atau mengungkapkan perasaannya, masalah pribadinya, cukup kita simpan hanya di dalam forum ini saja, oke? Jadi kita bersama-sama di dalam forum ini, tidak boleh sebarluaskan ke teman di luar dari forum ini ataupun sampai ke media sosial. Kemudian juga Ibu berharap nanti saat kegiatan teman-teman fokus. Jika ada teman yang berbicara, kita dengarkan dengan seksama dan tidak memotong pembicaraan seperti itu. Lalu juga Ibu akan sangat mengapresiasi jika ada yang ingin jujur dan terbuka dengan perasaannya. Lalu Ibu juga berharap teman-teman mengikuti kegiatan ini dengan partisipatif ya. Jadi agar kegiatan kita ini menjadi interaktif seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir, Ibu juga sangat berharap di sini mengikuti kegiatan dengan kesukarelaan tanpa adanya paksaan. Nah, di sini ada nggak yang mengikuti kegiatan dengan keterpaksaan? Enggak. Aman. Tidak ada ya, aman ya. Oke. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Ya. Semua sudah berarti mengikuti kegiatan ini dengan sukarela ya? Iya. Oke, sebelum kita mulai alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu nih, karena tak kenal maka tak Saya. tak sayang maka tak apa? Tak kenal. Tak kenal. Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu Fadila Muhammad ini. Hari ini Ibu yang akan menjadi pemimpin kelompok pada kegiatan hari ini. Dan Ibu juga di sini sebagai guru BK di sekolah kalian ya. Nanti jika kalian ada yang ingin cerita, ada yang ingin kalian bingung nih di masa depan kalian gimana, tentunya kalian ingin minta bantuan, kalian bisa datang ke ruang BK menemani Ibu. Oke, karena Ibu sudah memperkenalkan diri, Ibu juga mau kenal sama kalian, dekat sama kalian, sayang sama kalian. Nah, boleh nih di kalian sebutkan nama kalian dan juga hobi kalian. Lalu nanti teman sebelahnya juga memperkenalkan dirinya dan juga menyebutkan hobinya dan mengulang nama teman di sebelahnya. Tapi nama di sebelahnya saja ya, jangan dari awal, panjangan. Boleh dari kamu. Perkenalkan,
Hobi saya bermain badminton. Sudah saya namanya Selo, nama saya Muhammad Rafa Kalina Matawa atau berdua. Hobi saya mengurangi emosi. Oke, Saya namanya Falaima. Saya namanya Falaima, saya sendiri namanya Ijon. Hobi saya mendaki. Nama sebelah saya Kijon. Nama saya Abdullah Derajat. Hobi saya main game. Nama di sebelah saya adalah Davrino. Nama saya adalah Kasabul Josono. Hobi saya adalah bermain bola. Oke, semuanya kita bisa say hi sama-sama. Oke teman-teman, kita akan mulai masuk nih kegiatan kita. Nah, tapi apakah masih ada ingat tujuan dari kegiatan kita hari ini apa? Apakah ada ingat? Mengumpulkan bahasa. Oke, sekedama. Apakah ada yang ingin menyampaikan kembali? Tujuan kita? Tujuannya sebuah drama adalah untuk melihat dari sudut pandang sebuah masalah. Oke, betul. Dan bukan. Oke teman-teman, jadi apakah semua teman-teman di sini sudah siap nih? Sudah dong. Kegiatan? Sudah. Oke, jika masih ada yang belum siap, masih tegang nih, boleh disampaikan dulu agar nanti kita sama-sama atur suasananya. Oke. Jika semua sudah siap, Ibu akan menjelaskan ya. Topik kita hari ini, kita akan bermain psikograma dan topik kita adalah aku dan topeng sosialku. Oke, dari sini kita akan belajar, kita akan membahas tentang kebiasaan orang yang berpura-pura. Kenapa dia berpura-pura? Karena dia takut tidak diterima oleh orang lain. Nah, topeng ini kadang memang perlu kita pakai ya untuk diri kita. Tapi jika lama-kelamaan kita terus-menerus memakai topeng itu, dampaknya kita akan menjadi lelah dan emosional kita menjadi tertekan. Nah, melalui topik ini kita akan belajar untuk menjadi diri kita sendiri. Seperti itu. Makanya ini ditanyakan. Oke, teman-teman, di dalam psikograma ini tidak semuanya bermain peran. Nanti satu ada yang akan menjadi sutradara, satu lagi akan menjadi audiens. Tapi audiens ini tidak hanya menjadi sekedar audiens, tidak hanya sekedar menjadi penonton, tapi dia juga akan memperhatikan teman-temannya nanti bermain seperti apa, karakternya seperti apa, permasalahan dari dramanya seperti apa, dan lainnya akan bermain peran. Oke, di sini siapa yang bersedia untuk menjadi sutradara? Saya Bu. Oke, Sela ya? Iya. Oke, berarti bersedia ya? Iya, siap. Oke, kalau begitu Ibu akan membagikan naskahnya terlebih dahulu. Mandi ya. Aku mau dong. Itu kasih itu belum. Iya belum. Kamu kasih dapat dua aja. Kalian so sweet sekali. Oke. Kok bisa diketik mulu tuh? Nanti di sini. Oke, teman-teman, karena kita sudah menentukan sutradaranya, Kok bisa diketik mulu? sekarang Ibu minta untuk sutradara kembali untuk menentukan siapa yang menjadi siapa ya? Oke. Jadi kita akan memilih siapa yang akan menjadi siapa. Aku memilih Faiz untuk menjadi tokoh utama yang memakai topeng sebagai pribadi ceria dan kuat, padahal sebenarnya lelah dan tertekan. Iman, teman yang sering bercanda berlebihan dan tidak sadar ucapannya melukai orang lain. Dan untuk Hana, teman yang mendukung Iman dan menganggap pura-pura sebagai lawan jahat. Indira, teman yang peka dan peduli pada kondisi emosional Faiz. Untuk Marsha, teman yang berani menegur dan mengajak bicara secara terbuka. Dan untuk Davino, penengah yang bersikap netral dan memberi sudut pandang objektif. Oke, berarti tinggal Mas ya, Mas Kiki. Iya, Mas. Oke, Ya. menjadi audiens ya. Iya. Nanti tolong diperhatikan ya saat Mas sedang bermain peran. Oke, karena semua peran sudah ditentukan, sekarang terlebih dahulu boleh naskahnya dibaca, dipahami, dihayati dari perannya masing-masing. Lalu nanti jika sudah siap, kabari.
Siap, Bu. Makasih, Bu. Bagaimana? Sudah siap semua? Siap, Bu. Jika sudah siap semua, Ibu persilakan untuk sutradara dan pemeran lainnya untuk memulai permainan. Begitu, ruang kelas dipenuhi suara tawa dan obrolan ringan. Suasana terlihat hangat dan biasa saja, seperti hari-hari sebelumnya. Di tengah keramaian itu, Faiz masuk kelas dengan senyum khasnya. Senyum yang sudah lama menjadi identitas dirinya di mata teman-teman. Tidak banyak yang tahu, senyum itu seringkali menjadi cara Faiz menyembunyikan lelah yang ia rasakan. Iman dan Rana tertawa di bangku belakang, Indira dan Marsha duduk di depan, Kiki memperhatikan sekitar. Assalamualaikum teman-teman. Sumpah dah gue ngeliat lu senyum terus dari kemarin. Mau lu kenapa sih? Kayak gak pernah ngerasa capek, sedih, atau pengen nyerah gitu. Ya masa iya mas, sedih mulu. Kan hidup udah belajar aja, nikmatin apa yang ada. Gak usah sampai dibongkar seperti itu. Isi, Faiz mah gak kayak kelihatan kuat banget gitu. Beda sama gue yang mikir-mikir super mama. Iman dan Rana, kalimat itu hanya candaan. Namun, bagi Faiz, kata kuat justru terasa seperti tuntutan yang harus terus ia penuhi. Tapi gue nanya serius deh sama lo. Lo beneran gak apa-apa? Soalnya hari ini nih, lo kayaknya senyumnya tuh terpaksa gitu. Ya nggak apa-apa, kak, santai aja. Nggak apa-apa kak, paling cuma capek dikit, nanti juga lagi. Kan ada teman-teman semua. Bunyi, suasana kelas perlahan tenang. Jam istirahat tiba. Sebagian siswa keluar kelas, sebagian lagi tetap tinggal. Faiz duduk sendiri sambil menatap layar ponselnya tanpa benar-benar memperhatikannya. Untuk sesaat, ia berhenti berpura-pura. Indira dan Marsha melihat Faiz yang duduk sendiri bermain handphone. Yes, dari tadi gue perhatiin, lo kelihatan capek ya? Capek sama kelihatan baik-baik aja. Ya kalau dimana capek sih, ya gue udah biasa buat itu kan. Tapi lu tahu kan, lu nggak selalu kelihatan baik-baik aja. Ya gue takut, daripada malah jauh-jauh dulu. Alah, lu mah gak mikir. Menurut gue lu orangnya asik, ceria, masa sih pikiran hal kayak begini? Ya mungkin buat lu ini harus sekali man. Tapi buat gue dengan masalah yang udah sebanyak ini, gimana? Alhamdulillah itu memang gitu, setiap orang dia punya masing-masing. Kalimat itu membuat Faiz terdiam. Ia sadar tidak semua orang memahami yang sedang ia rasakan. Bel masuk kelas berbunyi dan siswa-siswi masuk ke kelas, lalu Davino tidak sengaja mendengar obrolan teman-teman di kelas. Bentar deh. Kalian pernah kepikiran gak sih kalau topeng yang kita pakai setiap hari itu lama-lama bisa bikin kita capek sendiri? Capek gimana maksudnya? Capek karena kita nggak pernah jujur sama perasaan kita sendiri. Kita lebih sering tunjukin versi kuat kita daripada versi kita. Kata-kata Davino membuat suasana semakin dalam. Faiz menghela napas panjang. Gue senyum, bukan gue senyum. Gue senyum, gue takut orang-orang juga meninggalkan. Lalu itu saudara. Gitu. Kejujuran itu menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya, Faiz tidak lagi menyembunyikan perasaannya. Yes, makasih ya, gue udah ngomong kalau itu berat. Lo tuh nggak harus jadi versinya orang mau. Kita tuh temenan mau kenal lo kuat loh. Gua ketinggalan bisnis. Gua kira bercanda gue biasa aja. Ini itu juga salah, kita sering kira kalau semua orang bisa nerima semuanya. Ya gue cuma pengen diterima padanya, tanpa harus berpura-pura, tanpa harus salah. Perlahan suasana berubah. Tidak ada lagi candaan yang menyudutkan. Yang ada hanyalah usaha untuk saling memahami. Topeng sosial memang ada tapi jangan sampai itu kita kehilangan diri kita sendiri. Gue minta maaf ya. Mulai sekarang gue bakal jaga omongan. Ini kita kan temenan bukan buat saling luka, tapi buat saling bantu. Ya, makasih juga teman-teman. Hari ini gue ngerasa lebih ringan daripada sebelumnya. Santai aja.
Makasih ya. Iya. Sama-sama. Iya. Tidak langsung menyelesaikan semua masalah, namun Faiz belajar satu hal penting. Ia tidak sendirian. Yes, lu ketemu tenang sekarang? Iya, ternyata hidup gak semengerikan yang gue kira. Karena sekarang lo tahu bahwa dari harimau lo apa adanya. Jadi diri sendiri itu bukan kelemahan, tapi keberanian. Terima kasih teman-teman atas bantuannya. Gue sangat terbantu dengan bantuan kalian semua. Akhirnya satu persatu kesalahpahaman pun terurai. Faiz tidak lagi sendirian memikul topengnya dan teman-temannya mulai belajar untuk lebih peka dan saling memahami. Di ruang kelas itu mereka berdamai dengan satu sama lain dan dengan diri mereka sendiri. Selesai. Oke teman-teman, kita tepuk tangan terlebih dahulu. Kita boleh balik untuk berdumplikan. Oke. Oke. Oke, Ibu mengambil kembali peran yang sudah pernah mainkan tadi. Sekarang kalian menjadi diri kalian sendiri lagi ya. Yang tadi perannya, seperti Mas Iman, perannya tadi seperti apa? Saya tadi perannya sebagai seseorang yang cukup untuk tidak bisa menjaga omongannya secara tenang. Itu peran yang tadi, karakter tadi kita simpan ya, jangan dibawa lagi ya. Ini teman-teman, Ibu ingin bertanya nih bagaimana perasaan kalian setelah memainkan karakter tadi? Dari tokoh utama dong. Oke, boleh dari Mas Faiz. Kalau menurut saya, dari peran yang saya mainkan itu, dia tipe orang yang selalu ingin terlihat bahagia di luar karena di dalamnya hancur. Dan melihat Mas Iman dengan perannya selalu menjudge tokoh utama seperti itu membuat ya tokoh utama memang mungkin bisa jadi hancur lagi atau lebih lagi apalagi baru kebanyakan. Tapi untungnya di peran tersebut ada yang itu bisa bisa dikatakan dia pernah dengan perasaan itu lah si tokoh utama dari peran itu kamu sih dari perasa. Nah kalau Davino ini dia sifat ke karakter yang netral, jadi dia nggak memihak atas peran utama atau ternyata Iman dan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Faiz ya sudah menyampaikan nih bagaimana perasaannya. Apakah ada yang lain yang ingin juga menyampaikan perasaan setelah bermain? Mungkin Mas Iman. Oke, Mas Iman. Ini yang perempuan belum? Sutradara. Ini yang pemeran. Sutradara aja bu. Oke, ini. Ibu mau tanya dari pandangan audiens? Menurut audiens bagaimana tadi teman-temannya? Ibu mau tahu nih dari sudut pandang audiens tadi seperti apa nih? Bagus bu. Bagus bu. Apa ini bagus? Mendalami peran. Oke, ibu juga ingin tahu nih bagaimana sudut pandang dari audiens melihat dari teman-teman yang bermain peran. Actingnya bagus-bagus bu. Terus grafiknya juga mendalam banget semuanya, mantap banget. Ya, terima kasih Mas Iki sebagai audiens. Ibu juga ingin tahu nih pandangan dari sutradara. Bagaimana melihat tadi teman-temannya juga sering bermain peran? Menurut saya sih bagus ya, karena mereka kayak tidak acting gitu. Tidak tidak. Iya, lebih terlihat natural. Terima kasih. Hasilnya. Oke, berikutnya, nah Ibu ingin menjelaskan kembali. Nah, topik yang tadi kita sudah mainkan apa sih? Pelajaran yang bisa kita ambil dari topik kita hari ini, dari yang kita tadi sama-sama mainkan. Apa mungkin tadi perempuannya nih? Dari Indira. Belajar seorang. Terima kasih Indira. Nah, Ibu ingin membahas lebih dalam lagi nih. Kira-kira masalah
utama dari topik ini tuh apa ya, dan bagaimana cara penyelesaiannya? Coba apa yang ingin menjawab? Komunikasi sih. Kalau orang mau komunikasi, cara menyampaikan diri kita terhadap orang lain. Setiap orang lain memiliki dirinya masing-masing yang mungkin dia bermain peran supaya dia bisa diterima di lingkungan tersebut. Tapi lingkungan tersebut belum tentu bisa menerima dia kalau misal dia belum bisa juga apa yang dia inginkan dari dirinya. Jadi masalah ini ketidakjujuran pada diri sendiri ya. Dia ingin terlihat baik-baik saja, yaitu untuk biar dia bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya saat itu. Oke, teman-teman, kita di belakang kita ini ada SD. Ini kalian tahu nggak permainan 369 tangan? Tahu. Oke, kita main ya. Bukan tepuk tangan cuma 9 kali. Iya. Nanti untuk yang kalah, hukumannya ini deh, menyampaikan kata-kata motivasi. Enggak, oke teman-teman, biar nggak terlalu dimainkan tegang. Ibu ada sedikit ice breaking nih. Kita akan memainkan 369 tepuk tangan. Apakah ada yang tahu? Tahu ya. Jika nanti ada menyebutkan setiap angka 3, 6 dan 9 harus tepuk tangan. Harus apa? Tepuk tangan. Biar pada angka 3. Oke. Coba kita tes dulu ya, mulai dari Rana. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12. Oke, cukup. Woi. Sekarang kita mulai. Kita mulai dari Mas. Ya. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11. 12. 12. Salah bu. kata-kata motivasi. Mas 14, 15, 17, 20, 21. 24. 25. Oke, boleh. kata motivasinya Mas Davin. Motivasinya. Dari diri sendiri itu penting karena kita nggak boleh kehilangan dan tahu dah. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Davino. Oke teman-teman, Ibu ingin sudah mau lagi nambah ekspresinya. Oke teman-teman, Ibu ingin kita berkomunikasi. Perilaku apa sih yang ingin kalian ambil, ingin kalian segera terapkan setelah dari sesi ini, dari kegiatan ini? Walaupun dalam mengajar sekolah, Jaga omongan, jujur, jaga omongan. Dan sholat. mengungkapkan perasaan terhadap teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah ingin menjawab. Oke teman-teman, kita berdasar nih. Nah, Ibu ingin tahu apa sih yang kalian pikirkan, kalian rasakan, dan mungkin tindakan serta tanggung jawab yang ingin kalian ambil, dari permainan tadi. Tanggung jawab. Saat drama, apa yang kalian pikirkan dan rasakan? Kenapa nih Rila? Sama kiriman nyata ada yang kayak gitu. Banyak ya. Oke teman-teman. Kayak dia waktu di kelas sebenarnya juga kayak gitu. Ternyata. Oke. Baik teman-teman. Ibu ingin kalian menyampaikan nih satu dari kalian ya, pesan dan pesan serta harapan kalian dari kegiatan itu apa sih? Salah satu ya, boleh dari Nana. Pesannya semangat. Jangan mudah. Oke.
Oke, start. Misalnya si misalnya dalam perjalanan harapannya semoga kita bisa terus bersama. Oke. Kesannya kesannya seru, asik. Kesannya jangan mau jadi orang lain biar diterima sama banyak orang. Untuk harapannya ya jadi diri sendiri aja. Kesannya sih seru karena dapat teman baru, mengenal orang-orang di sini, bisa mencoba untuk berperan cuek juga pada akhirnya. Pesannya sih kalau pesannya pesan, kalau pesannya ya tetap kompak aja sih kita bisa. Harapan saya kita bisa terapin ini di dunia nyata sih, sebenarnya introspeksi sama untuk bisa untuk terus terang aja apa yang dirasain, apa yang disampaikan ke orang lain, bagaimana kita rasa. Besar, unik. Ada Pesan itu Misalnya itu keunikan di misalkan dia nggak pernah melihat seorang sembarangan karena tulisannya dengan mulut dengan tadi. Terus untuk harapannya sih tetap kompak, terus jangan saling membuli, semangat. Ya, Mas. Kesannya asik, seru. Kesannya dalam kenal kita sebagai seorang lagi, kita nggak boleh yang bebas. Harapannya semoga kita menjadi diri sendiri yang lebih baik. Dan kesannya seru, asik-asik juga dalam dan pesannya adalah jangan menjudge orang kalau belum tahu masalah yang dialami. Harapannya adalah jangan menjudge orang kalau kita mampu baik. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menyampaikan pesan dan harapan kalian ya. Untuk kegiatan lanjutannya nanti akan diinfokan. Oke, teman-teman, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah aktif dan partisipatif pada kegiatan hari ini. Kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Apa yang ingin memimpin doa? Vicky. ya, saya Bu. Oke. Ya, sebelum teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, alhamdulillah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dengan berdoa besar. Mulai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu. Teman-teman, sebelum kita benar-benar mengakhiri, kita bersama-sama nyanyi lagu Bilang Si Batu Bilang. Oke? Dan jadi